kita selalu dalam keadaan diberkahi Allah, sehat, dan bisa melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Yang sama-sama kita hormati narasumber Bu Eni Ekawati, yang saya hormati peserta baik yang berasal dari internal SMA Negeri 112 maupun dari luar. Alhamdulillah siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembahasan materi tentang pembuatan asesmen ya yang high order skill. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya asesmen itu penting. Asesmen itu pentingnya kenapa? Asesmen itu adalah alat ukur. Alat ukur. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak menggunakan alat ukur yang pas untuk mengukur sesuatu. Contoh, sudah berapa lama saya berdiri, saya ukur dengan kilogram. Itu artinya alat ukurnya tidak pas. Tentu menghasilkan hasil yang tidak pas. Tidak bisa dipakai hasilnya. Nah, begitu juga dengan penilaian. Penilaian itu, assessment, itu adalah suatu pengukuran, mengukur sebagai alat ukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau alat ukurnya nggak pas, berarti hasilnya tentu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Pada kurikulum Merdeka, ada keistimewaannya apa yang beda dengan kurikulum 2013? Kalau anak-anak kita ukur dengan taruhlah dengan levelnya adalah penalaran, ternyata nilainya sangat kecil, nggak bisa, kita bisa menurunkan untuk anak tersebut, bukan untuk seluruh siswa ya. Nah, itu bedanya di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum 2013 semuanya harus sama. Kalau mau KKM-nya 75 ya semua harus 75. Tetapi di kurikulum Merdeka, KKTP-nya itu bisa menyesuaikan dengan anak sehingga kita bisa ambil narasi dari TP-nya itu yang berbeda-beda untuk tiap anak. Jadi harapan kami nih, kami selalu melaksanakan Jusberry ini setiap hari Jumat. Ini adalah aktivitas kombel kami membahas tentang asesmen HOT, menyusun asesmen dengan skill itu bagaimana. Tentunya salah satu cirinya adalah kontekstual, satu, duanya yang punya stimulus. Nah, mohon izin, host bisa di enakan yang metrik apa yang begini, yang manual. Peserta yang masih minta tolong ya, host. Saya lanjut Bapak Ibu. Jadi harapan kami penyelenggara, siapapun peserta dalam kegiatan ini nantinya mempunyai keterampilan untuk menyusun asesmen HOTS sesuai dengan kriteria sebuah asesmen yang bagus. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir di Jusberry kami. Silakan mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kita duduk di situ Assalamualaikum aja Pak, di luar. warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk di luar aja. Duduk di luar aja. Ngapain sih? Iya betul. Baperan. Kita duduk di sini aja. Kalau di sini kan yang ini nanya sih itu. Iya, saya ada jam Selasa. Ya, Selasa kan. Bu Ernita, saya kembalikan Bu Ernita. Bu Lia sebagai host, tolong Bu Lia.
Sudah, Bu. Baik, agar kegiatan kita lebih bermakna lagi, tadi alhamdulillah kepala sekolah sudah memulai doa dengan doa. Mohon maaf tadi sebelum kata sambutan dari kepala sekolah, kita mulai dengan doa. Tadi kepala sekolah juga sudah memulai doa, tapi alangkah lebih baiknya agar lebih bermakna lagi kegiatan kita ini mempunyai arti dan bermakna untuk kita pribadi dan juga anak-anak didik kita nantinya. Marilah kita berdoa demi kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke acara inti kegiatan hari ini. Langsung saja kita kegiatan inti hari ini, yaitu pemberian materi tentang judulnya merancang asesmen HOTS pada pelajaran kurikulum merdeka. Kepada Ibu Eni Ekawati, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Ernita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Mutia selaku Kepala SMA Negeri 112 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 112 Jakarta, Bapak Eko Sukmaji selaku Wakil Kesiswaan, Ibu Widi selaku Wakil Kurikulum, dan Ibu Sri Adriani selaku Wakil Sarpras. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 112 Jakarta, serta yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan Jusberry yang ada di Zoom meeting pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan Jusberry dengan tema merancang asesmen HOTS dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baik, pada siang hari ini kenankanlah saya untuk sharing mungkin ya Bapak Ibu ya, karena saya yakin sebenarnya Bapak Ibu di sini baik yang di SMA Negeri 112 ataupun mungkin yang mengikuti Zoom ini juga sudah mungkin sudah mengaplikasikan ya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan asesmen HOTS. Nah, baik, saya izin untuk share screen. Ini bisa nggak? Baik, kita akan belajar bersama untuk siang hari ini terkait dengan merancang asesmen HOTS pada pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Nah, sebelumnya mari kita saksikan video berikut ini. Apakah terdengar suaranya? Jelas, Bu, jelas. Yang di sini nggak terlalu jelas ya, Bu?
pakai itu. Salah, salah lagi. Kenapa? Yang mana? Nggak kelihatan ya? Advance apa? Tapi udah kok ini. Oh, keluar nggak di situ? Oh, nggak keluar. Mhm. Oh, oke. Ini PowerPoint. Atau video. Dia mau apa? Biasa tuh yang kayak ini tadi komputer audio. Oh, ini PowerPoint. PowerPoint. Tadi PowerPoint. Iya. Coba. Tapi nggak ada ini. Oh, bukan. Ini. Video ya. Pilih kan. Dia milih mana ini. Apakah kamu mencari kesempatan untuk mengenakan topi detektifmu? Nah, ini dia, bagian baru dari teka-teki yang rumit untuk mengasah pikiranmu. Bapak Ibu, silakan dinikmati cara mencoba untuk menjadi detektif. Melissa bertemu dengan para tamu yang datang ke pesta ulang tahunnya. Catherine datang sebelum Bob, Aaron setelah Raynan, Bob tiba sebelum Raynan, dan Timothy datang setelah Aaron. Tamu mana yang datang paling akhir? Nah, jadi ada suatu pesta ya di mana ada beberapa tamu undangan yang diundang. Nah, di sini keterangannya adalah Catherine datang sebelum Bob, kemudian Aaron datang setelah Raynan, Bob datang sebelum Raynan, dan Timothy datang setelah Aaron. Pertanyaannya adalah siapa tamu yang hadir paling terakhir? Tadi nggak terdengar ya, Bu? Ini Ibu ya buat yang di sini. Jadi ada beberapa tamu undangan nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada Catherine yang datang sebelum Bob, kemudian Aaron datang setelah Raynan, Bob datang sebelum, kemudian Timothy datang setelah Aaron. Pertanyaannya adalah siapakah peserta yang datang, tamu yang datang paling terakhir? Kira-kira siapa ini Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang di Zoom juga boleh untuk bisa di ini ya, mengetik di kolom komentar apabila ingin menjawab. Ini ada sebuah teka-teki nih Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang datang paling akhir? Timothy, Bu. Timothy. Oke, kita coba ya. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berpendapat? Kita sama Timothy juga. Baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Timothy adalah orang terakhir yang datang. Oh, ternyata yang
Katakanlah kamu memiliki 2 kendi, salah satunya menampung tepat 3 galon air dan yang lainnya menampung 5 galon. Dengan bantuan 2 kendi dan selang pemadam kebakaran, bagaimana kamu dapat mengukur tepat 4 galon air? Nah, soal yang kedua nih. Sepertinya soal matematika mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terdengar. Baik, ada 2 kendi di sini Bapak Ibu. Kendi yang pertama yang besar ini bisa menampung 5 galon air. Sementara kendi yang kecil ini menampung 3 galon air. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk bisa mengukur 4 galon air? Kenapa? 4 galon. 4 galon bagaimana cara mengukurnya? Kendi yang pertama itu kalau penuh menampungnya 5 galon. Kendi yang kedua itu kalau penuh menampungnya 3 galon. Kira-kira bagaimana? Dijadi satu dulu Bu, dibagi 2 gitu. Dibagi 2. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak? Jadi kendi yang 3 galon itu iya dibikin 21 ya. Yang sebelah kiri setengah. Oke. Nah, tahunya setengahnya dari mana Bu? Kira-kira? Ya, agar kita bisa tahu oh ini tuh tepat 4 galon. Kira-kira ada yang mau berpendapat yang lain? Yang lain? Ini kendi yang 5 galon itu full ya. Jadi semuanya Full, iya. tuh Kalau itu full misalnya semuanya. Iya betul. Kalau full dia 5 galon. Oh, fullnya 5 galon. Berarti Ya. yang kelebihan 5 galon itu dimasukkan ke yang 3 galon gitu, bisa nggak? Oke, dimasukkan ke 3 galon. Berarti masih sisa ada 2 galon ya di kendi yang 5 galon. Oke, kalau begitu kita coba saja lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Isi kendi 5 galon sampai penuh, kemudian tuangkan ke dalam kendi 3 galon hingga penuh. Sekarang kamu memiliki 2 galon air yang tersisa di kendi 5 galon. Nah, langkah pertama ternyata mengisi galon yang kendi yang 5 galon dan sampai penuh, kemudian dituangkan ke kendi yang 3 galon. Nah, berarti yang tersisa yang di kendi 5 galon adalah tersisa 2 galon. Nah, berikutnya Tuang air dari kendi 3 galon, lalu tuangkan 2 galon dari kendi 5 galon ke dalam kendi 3 galon. Terakhir, isi kendi 5 galon sampai penuh dan tuangkan ke dalam. Nah, kemudian tadi yang kendi 3 galonnya kita buang airnya. Nah, tadi kan masih sisa 2 galon nih yang di kendi 5 galon. Kita tuang ke kendi yang 3 galon. Nah, berarti masih ada 2 galon yang ada di sebelah kanan. Dan yang 5 galon kita tuang dengan air sampai penuh lagi. Dalam kendi 3 galon sampai penuh. Hanya tersisa cukup ruang untuk 1 galon lagi di dalam kendi 3 galon. Jadi kamu sekarang memiliki 4 galon di dalam kendi 5 galon. Nah, setelah itu tadi kan yang 5 galon penuh. Sementara yang 3 galon baru terisi 2 galon. Sehingga yang dari 5 galon kita tuangkan ke kendi yang 3 galon tadi. Karena dia hanya cukup ruang untuk 1 galon saja, maka untuk yang 5 galon ini karena sudah dikurangi 1 galon, berarti tersisa adalah 4 galon. Nah, itulah adalah yang diinginkan air dengan volume 4 galon. Selanjutnya, satu lagi. Cermati gambar ini secara seksama dan cobalah menemukan kesalahan. Nah, ini mudah Bapak Ibu. Cermati gambar ini dengan seksama dan temukan kira-kira ada kejanggalan nggak sih di gambar ini? Gunung es, Bu. Gunung es. Oh, sungai. Gunung esnya kenapa, Pak? Oke, sungainya putus ya. Sungainya putus, oke ya. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Jawabannya Tidak ada sungai di sisi lain jembatan. Kemana sungai itu menghilang ya? selain jembatan jadi sungainya kosong.
Perhatikan orang-orang ini dengan seksama. Dapatkah kamu Oke, baik Bapak Ibu. Jadi dari video yang telah kita lihat tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari atau apa yang bisa disimpulkan dari video yang telah Bapak Ibu saksikan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Ya, Irawan. jadi dengan adanya teka-teki tadi melalui video, tentu itu akan membuat pembelajaran itu jadi semakin menarik. Jadi artinya perhatian anak-anak akan fokus ke situ dan nanti akan ada arahan-arahan dari guru ya itu apa yang mau dipecahkan dari teka-teki tersebut. Dan itu membuat pembelajaran jadi saya juga tertarik gitu seperti itu. Jadi perlu berpikir kemudian bagaimana pemecahan masalah dari pertanyaan yang ada di situ. Nah, kita bisa sama-sama diskusi dari situ, Bu. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guntur atas pendapatnya ya. Luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Pak Guntur. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan video yang sudah kita lihat bersama tadi? Bapak Ibu yang dari Zoom mungkin apabila ingin menyampaikan pendapatnya, persilakan. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan untuk sebentar. Oke, berikutnya hari ini kita akan belajar terkait dengan HOTS. Nah, sebelumnya saya ingin di sini saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengetahui atau mempelajari terkait dengan HOTS, bahkan mungkin sudah mempraktekkan dalam pembelajaran selama ini. Nah, jadi saya ingin minta pendapat Bapak Ibu terkait dengan HOTS. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu. Bentar. Saya stop share dulu. Bapak Ibu tuliskan pendapatnya terkait dengan asesmen HOTS di Jamboard yang akan saya kirim. Jadi silahkan di link, saya share ke link Zoom ya Bapak Ibu. Iya, di chat sebentar. Bapak Ibu silakan isi daftar hadir ya di kolom chat. Nah, silakan coba diisi untuk Jamboardnya ya Bapak Ibu. Silakan pendapat Bapak Ibu terkait dengan asesmen HOTS. Oh, bisa ya? Oh iya, maaf. Oke, saya salin. Udah, sudah.
Ada link Jambot sama link absen, Ibu. Oh iya. Oh, udah saya ini Guntur kan bisa udah ya. Sudah saya berikan akses. Bu Satima, coba lagi Bu Satima. Ini teman saya di PPG nih Bu Satima. Siap Pak Guntur. Gimana kabar Bu Satima? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Pak, kami off kamera. Lagi Yes, Bu Satima. nyambi-nyambi. Jadi silakan dicoba lagi, Bu. Apakah sudah bisa? Kenapa? Kenapa, Pak? Oh iya, baik. Eh, sudah ada satu yang menulis ya, yaitu Pak Irawan Guntur, yaitu asesmen yang membuat anak menjadi berpikir kritis dan kreatif dalam pemecahan masalah. Bapak Ibu yang lain, silakan. Yang ingin berpendapat terkait dengan asesmen HOT. Sampaikan aja nggak apa-apa, Pak. Pak Nahon, silakan. Kalau nggak bisa dilewat Jamboardnya, silakan disampaikan saja pendapat kita. HOT yang seperti apa? Atau mungkin Bapak Ibu yang di Zoom, kalau misalnya kesulitan menggunakan Jamboard, bisa menggunakan chat saja ya Bapak Ibu. Silakan Pak Arif. Ya, bagaimana pendapat atau mungkin apa itu asesmen HOT menurut Bapak dan Ibu? Karena saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah sering ya mendengar terkait dengan asesmen HOT dan bahkan sudah mempraktekannya dalam pembelajaran. Ada yang ingin berpendapat? Ya, ada satu lagi. Asesmen yang membuat peserta didik berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah.
Baik, jadi betul bahwa ternyata bahwa asesmen HOTS di sini merupakan asesmen atau penilaian yang dia tidak hanya kemudian melibatkan aspek dimensi kognitif, yaitu mengetahui atau C1 ibaratnya, C1 atau mengingat saja atau memahami saja, tapi dia harus bisa untuk menganalisis minimal ya, analisis ataupun mengevaluasi dan juga mengkreasi dari suatu pengetahuan atau kognitif. Ada Budi Rahayu, yaitu asesmen yang mengukur berpikir kritis peserta didik dan termasuk kategori pemahaman level C4. Sekali ya, bahwa asesmen ini ya, itu merupakan kategori pemahaman dari mulai level C4 kalau menurut Bloom ya, C4 sampai dengan C6 ya, yang termasuk kategori dalam high order thinking skill. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Ada yang hadir dari SMP Negeri 4 Tua Tempone, Kabupaten Bone, Sulawesi. Terima kasih Bapak atau Ibu nih, Hajar Rashid. Bapak Rashid ya. Terima kasih sudah hadir. Oke, Ibu Satima, terima kasih. Asesmen HOTS adalah asesmen untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik ya. Jadi di sini titik poinnya pada berpikir kritis ya. Oke, kami lanjutkan. Saya lanjutkan kembali. Izin stop screen. Nah, jadi memang HOTS itu merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat ya atau recall atau menyatakan kembali dan merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, di sini ada satu kalimat ya, difficulty is not same as high order thinking ya, bahwa sulit itu bukan berarti hot ya, bahwa sulit itu bukan berarti hot. Misal contohnya, siapakah tokoh yang terbunuh sebagai pemicu terjadinya Perang Dunia II? Nah, ini apakah pertanyaan yang sulit? Biasa. Perang Dunia I, pertanyaan yang sulit atau tidak ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ini termasuk pertanyaan yang sulit atau tidak menurut Bapak? Sulit ya. Tapi apakah ini termasuk pertanyaan hot? Bukan. Tidak, bukan ya. Jadi pertanyaan yang sulit, kalau misalnya kita seringnya kalau hot itu kan sulit ya ibaratnya. Karena hot itu pasti sulit. Tapi apakah pertanyaan yang sulit itu adalah selalu pertanyaan yang hot? Belum tentu ya. Terkadang justru pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya hanya mengingat saja, itu mungkin bagi orang yang belum mengetahui, dianggap itu adalah sesuatu yang sulit. Nah, ini saya juga tidak tahu ini jawabannya apa ya. Maka tokoh yang terbunuh sebagai pemicu terjadinya Perang Dunia I. Ini hanya sebenarnya pertanyaan C1 ibaratnya memahami. Tapi ini pertanyaan yang sulit bagi orang-orang yang tidak tahu. Ya, jadi definisi hot di sini. Nah, tadi ada berpikir kritis, betul sekali ya. Jadi dengan berpikir kritis adanya penilaian yang menghasilkan kritik yang beralasan. Jadi anak-anak diminta untuk berpikir secara kritis. Kemudian ada prosesnya di dalamnya, ya, proses pemindahan informasi ya, meaningful learning, dan juga ada problem solving, ada pemecahan masalah. Jadi siswa ini dituntut untuk bisa berpikir kritis, ya, menganalisa, jadi memproses informasi terlebih dahulu, berpikir kritis dan memecahkan masalahnya. Nah, ini merupakan definisi dari HOTS. Ada beberapa dimensi proses kognitif ya. Nah, HOTS ini ada di area yang ada di yang hitam ini. Ya. Jadi ada beberapa taksonomi ya.
kulit atau unik. Nah, ini di sini untuk host ini ada di bagian critical dan juga kreatif, bukan hanya recall ataupun basic recall, itu hanya memanggil ya, atau mengingat kembali. Nah, yang sering kita dengar adalah menurut Bloom ya. Kalau menurut Bloom di sini ada di tahapan mulai dari C4, yaitu menganalisis, mensintesis, dan juga evaluasi. Nah, ini sama juga menurut Bloom yang versi revisi. Nah, di sini ada untuk yang HOTS itu adalah di bagian menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta atau mengkreasi ya. Nah, di sini ada dimensi proses kognitif. Nah, di sini untuk asesmen kita jadi bagi menjadi 3 menurut proses kognitif ya. Ada yang low order thinking skill, ada yang MODS, medium order thinking skill, dan juga ada yang HOT atau high order thinking skill. Di mana yang MODS, di sini ada di level C1 dan juga C2, ya, mengingat dan juga memahami. Nah, ini merupakan level kognitif 1. Sementara untuk mengaplikasi, ini masuk ke level kognitif 2 atau yang MODS. Dan yang HOTS di sini itu adalah dimulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengkreasi. Nah, karena sekarang kita ini sedang materinya tentang HOTS, nah jadi di sini untuk ada beberapa teka-teki yang bisa Bapak Ibu pecahkan. Jadi sebenarnya teka-teki ini memicu atau memacu Bapak Ibu juga untuk menganalisis terlebih dahulu ya. Ini ada pengaturan tempat duduk. Nah, tantangannya ada 5 orang yang duduk dalam. Oke, Pak Eko, terima kasih. Ada terkait dengan asesmen HOTS membuat kita makin kreatif, cerdas, dan kreatif. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Jadi pengaturan tempat duduk nih ada 5 orang yang duduk satu baris. A, B, C, D, dan juga E. Berikut adalah beberapa petunjuk. A duduk di samping B. Kemudian C tidak duduk di sebelah B. Kemudian D duduk di sebelah C. Dan E duduk di kursi paling kanan. Nah, pertanyaannya, susunlah urutan tempat duduk dari kiri ke kanan. Kira-kira susunannya seperti apa ya Bapak Ibu? Oke. C, kemudian sama di sini ya. Bisa dideketin. Bu Kori. Apa Bu? C. Kemudian C, A, B, D, E. Oh, ada Pamiko. B, A, D, C, E. D, A, D, C, E. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mencoba pendapatnya? Kira-kira urutannya seperti apa ya? Ini dari Bu Kori, C, A, B, dan juga C, A, B, D, E. Kemudian dari Pak Miko tadi B, A, D, C, E.
Bentar Ibu. B, A, B, D, C, E. Oke, dari Bu Fahmi A, B, D, C, E. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Pak Jamal silakan. B, A, D, C, E. Sama ya dengan Pak Miko. Ada lagi yang berpendapat lain? B, A, B, maaf, B, A, C, D, E. Oke, ada lagi pendapat yang lain Bapak Ibu? Kita coba cek ya Bapak Ibu ya. Yang pendapat pertama apa Bu? Oke, apa Bu? D, C, A, B, E. Oke, kita coba pendapat yang pertama. A duduk di sebelah B, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian, oke dari Bu Satimah, oh ada. Bentar, maaf. Pak Guntur BADCE, oke sudah ada. Kemudian Pak Miko sudah ada. BAJDE sama ya. CBADE. Dari Bu Satimah CBADE. CBADE. Ibu Haryanti BACDE sama. Oke, kita lihat yang pertama kalau CAB DE ya. Di sini C duduk di sebelah D. Nah, berarti di sini terpisah ya Bapak Ibu ya. Berarti betul atau salah? Betul atau salah Bapak Ibu? C harusnya duduk di sebelah D, tapi di sini C dengan D-nya terpisah. Salah ya? Oke, kemudian yang kedua B A D C E. Nah, ini beberapa Bapak Ibu yang di Zoom juga berpendapat seperti ini ya. Kita coba cek A duduk di samping B ya. A dengan B sama betul. Kemudian C tidak duduk di sebelah B. C tidak duduk di sebelah B. Oke, betul. Kemudian E duduk di paling kanan. Apakah betul Bapak Ibu? Betul ya. Oke. Kemudian yang berikutnya A, B, D, C, E. A duduk di samping B, betul. Kemudian C tidak duduk di sebelah B, betul. D duduk di sebelah C, betul. Dan E duduk di paling kanan, betul ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini sama ya, kita sama B, A, D, C, E. Kemudian yang ini B, A, C, D, E. A duduk di samping B, betul ya. Kemudian C duduk di sebelah, tidak duduk di sebelah B. Oke, betul. D duduk di sebelah C. Dan terakhir E. Betul Bapak Ibu? Betul. Kemudian yang berikutnya D, C, A, B, E. Yang D, A duduk di sebelah B. Betul. C tidak duduk di sebelah B. D di sebelah C. Oke, dan E yang terakhir. Terakhir ini A duduk di sebelah B, betul. C tidak duduk di sebelah B. Nah, ini salah ya. Kemudian oke, D duduk di sebelah C. Ini juga tidak. Nah, berarti dari satu jawaban dari satu pertanyaan tadi menghasilkan beberapa jawaban yang berbeda-beda, tetapi semuanya betul. Ya, jadi di sini merupakan mungkin bisa salah satu contoh soal ya yang bisa membuat siswa kemudian berpikir untuk menganalisis soal tersebut ya, di mana mungkin jawabannya bisa terbuka lebih dari satu ya, tapi semuanya betul apabila kemudian dia bisa menganalisisnya dengan benar. Kita lanjutkan kembali. Oke, jadi di sini karakteristik soal HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi untuk karakteristiknya soal HOTS, di sini kita berusaha untuk meminimalkan aspek, yaitu mengingat dan juga memahami. Nah, kita lebih ke aspek yang mencoba untuk
menganalisis ya, dimulai dengan menganalisis ya, untuk mengevaluasi dan juga mengkreasi. Kemudian stimulusnya menarik. Nah, biasanya soal HOTS ini kan identik dengan adanya stimulus-stimulus soal, kemudian berbasis permasalahan yang kontekstual ya, artinya dia sesuai dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari, kontekstual dan kebaruan, selalu mengikuti dengan perkembangan teknologi ataupun perkembangan zaman. Nah, dampak positif dari soal HOTS di sini bisa mengurangi ketergantungan untuk menghafal. Jadi proses pengerjaan soal itu lebih kompleks ya. Jadi mendorong siswa untuk mencoba untuk memahami suatu konsep secara menyeluruh, tidak hanya menggantungkan hafalan saja. Jadi contoh seperti tadi soal kata tadi, ya, mencoba oh ini siswa ini sebelah ini, oh ini nggak boleh sebelah sini ya. Jadi siswa berusaha untuk mencoba menganalisis soalnya. Kemudian melatih pemikiran berpikir kritis dan juga penalaran. Ini tadi seperti yang sudah disebutkan Bapak Ibu juga bahwa HOT itu merupakan ada berpikir kritis. Jadi siswa diharapkan bisa berpikir kritis dan meningkatkan kreativitas. Nah, ini tahapan paling tinggi dari HOT yaitu creating ya, C6 gitu kan, meng-create ya, di mana siswa bisa menciptakan atau meng-create suatu hal ya. Jadi proses ini mendorong untuk lebih kreatif, membuat sebuah konstruksi berdasarkan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, bahkan biasanya itu siswa bisa melakukan sesuatu yang di luar dari mungkin yang kita pikirkan ya, atau out of the box. Nah, ini ada beberapa contoh asesmen. Mari kita coba lihat bersama Bapak Ibu, apakah asesmen ini termasuk ke dalam soal yang LOTS. LOTS itu berarti C1 dan C2, mengingat ataupun memahami, ataupun MOTS ya, C3, mengaplikasi, atau soal HOTS ya, jadi C4 sampai dengan C6. Contoh pertama, nah ini pelajaran biologi nih. Bu Ayu dan Bu Lisa ada ini. Perhatikan gambar sel hewan berikut. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu yang selain mata pelajaran biologi, ini bisa juga untuk mengidentifikasi ya. Kita tidak mencari tahu jawaban soalnya apa, tapi kita hanya mengidentifikasi kira-kira soal ini masuk ke dalam soal LOTS atau MOTS atau HOTS. Perhatikan gambar sel hewan berikut. Nah, ada gambar sel hewan, kemudian organel sel yang berlabel X adalah titik-titik. Nah, berfungsi untuk titik-titik. Nah, kira-kira ini soalnya apa, Bapak Ibu? Hal yang sudah hot kah atau masih lot? Ya, hanya diminta untuk mencari nama ya. Kira-kira masih lot, masih level mengingat saja, memahami saja, atau sudah masuk ke level mengaplikasi itu C3, atau sudah masuk ke hot C4 menganalisis. Dia cuma diminta mencari organel sel X, itu namanya apa, kemudian fungsinya untuk apa. Gimana Bapak Ibu? Masih belum hot ya Bu Neneng ya? Kira-kira masuk ke mana nih? Yang lot atau yang mod? Apakah dia hanya mengingat saja atau sudah aplikasi nih? Sudah aplikasi ini, kayaknya udah hot ya. Sudah hot? Betul? Iya, karena selain mengingat posisi dari organel sel, dia dan namanya serta fungsinya. Ada fungsinya ya. Masih C3, aplikasi ya. Iya.
Ya. Ada mungkin Bapak Ibu lain yang berpendapat? Masih mod ya, C3 ya, belum hot ya. Ada lagi yang berpendapat yang lain? Ya, jadi untuk contoh asesmen ini masih belum yang termasuk ke dalam soal yang hot sih ya, karena di dalamnya belum ada siswa kemudian menganalisis ya, menganalisis ya betul. Ya, Yusri Rahayu baik. Terima kasih ya. Jadi belum masuk ke dalam soal yang hot ya, karena baru kita mengingat saja dia namanya apa ya. Organel selnya namanya apa, fungsinya apa gitu ya. Masih ke dalam tingkatan yang belum termasuk soal yang hot. Oke, kita lanjutkan berikutnya, apakah ini sudah hot atau belum gitu ya. Yang kedua, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Yang pertama, menyelesaikan masalah keluarga dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, giat belajar untuk membanggakan keluarga. Yang ketiga, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Yang keempat, mengembangkan perilaku hormat kepada orang yang lebih tua. Pernyataan di atas merupakan penerapan sila keempat di lingkungan keluarga ditunjukkan oleh. Nah, ini guru PKN nih, kira-kira soalnya hot atau bukan? Sudah hot kah atau belum? Penerapan sila Pancasila, sila keempat. Sepertinya sudah ya Bu Eni. Sudah hot. Karena menganalisa kan, menganalisa ya, baru penerapan sila Pancasila itu ya. Oke. Selanjutnya sudah panjang sekali. Oke, dari Pak Prasekti tadi juga sudah hot ya. Oke. Soal selanjutnya, di rumah keluarga Teguh Santoso terdapat 5 lampu 25 watt menyala 14 jam per hari. PKN tergolong hot ya. Di rumah keluarga Teguh Santoso terdapat 5 lampu 25 watt menyala 14 jam per hari. Sebuah kulkas 200 watt menyala 24 jam per hari dan pompa air 125 watt menyala 8 jam per hari. Wah, ini fisika ya Bapak Ibu ya. Kita tidak mau menghitung hasilnya, tapi kalau mungkin Bapak Ibu yang fisika mau menghitung boleh. Kita hanya ingin mencari tahu apakah soal ini sudah hot atau belum. Kira-kira sudah hot atau belum nih? Belum Bu, belum. Ya, belum. Hanya menghitung, memasukkan angka ke dalam rumus, kemudian mencari hasilnya langsung. Ya, jadi ini belum hot berarti ya Bu ya. Langsung aja ya, belum ada analisisnya. Kan tidak ada analis. Langsung masukin ke rumus 2 kali langkah kalau seperti itu. Jadi cuma baru 1 kali langkah. Ya, langkah sih ke 2 kali langkah. Setelah dapat hasilnya nanti dikali 30. Tapi langsung ke rumus. Oh, berarti masuk ke masih belum yang hot. Mungkin memahami ya kalau sedang kali ya. Oh, aplikasi kali ya Bu ya. Oke, berarti yang mods ya. Yang mod. Oke, ini yang mods berarti ya. Maksudnya kan C3 karena dia baru mengaplikasikan dari soal kemudian ke dalam rumusnya ya. Oke. Selanjutnya, nah ini PKN lagi nih. Sejarah juga ya. Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Joyamo Sakai. Nih, kan ada kayak gini nih. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan pada tanggal. Nah, kira-kira soal hot atau bukan ini Bapak Ibu? Bukan, ya itu hot banget ya. Kita tanggalnya saja ya. Tapi apakah ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Ini berarti soal yang bukan hot tapi termasuk soal yang sulit ya. Ya, soal yang sulit tapi walaupun dia sebenarnya bukan hot ya.
Jadi memang yang sulit itu bukan berarti dia high order thinking ya, bukan berarti dia hot. Jessica pergi ke toko buku untuk membeli buku dan alat tulis. Indah membeli 2 buku, 3 pulpen, dan 2 penghapus dengan harga 33.000. Shiva membeli 3 buku, 2 pulpen, 1 penghapus dengan harga 31.000. Jika Jessica membeli 1 buku, 2 pulpen, dan 1 penghapus, maka berapa kembalian yang diterima Jessica? Kira-kira bukan? Bukan. Hanya pengumpulan data masuk ke ini. Bapak Ibu yang matematika kira-kira sudah pas atau belum, Bu? Oh, soal anak SD ya, Bu ya. Masih soal tipe analisis dan penerapan. Soal matematika bukan hot. Oke, jadi hot dan Pak Guntur kalau masuk ke analisis berarti analisis dan penerapan ya. Maksudnya berarti aplikasi ketiga ya. Pak Diding masih soal C2 ya Pak ya. Oke, baik. Kita coba ke selanjutnya ya. Jadi dimensi proses berpikir. Nah, di sini ada beberapa contoh. Dia hanya ditanya siapa sih tokoh utamanya, kemudian di mana latar tempatnya. Nah, itu untuk soal yang tipe C1 ya. Jadi siswa hanya diminta untuk mengingat saja. Kemudian yang C2 memahami ya, apa ide utama dalam paragraf pertama. Nah, jadi siswa harus paham dulu nih ide utamanya apa. Kemudian untuk mengaplikasi, misal contohnya buat cuplikan dialog percakapan berdasarkan narasi ya. Jadi ini untuk contoh soal yang mengaplikasi. Kemudian yang menganalisis apa penyebab konflik dalam cerita. Penyebabnya apa, kemudian apa yang harus disimpulkan ya. Soal mengevaluasi misalnya apa menurut sikap tokoh utama sudah tepat, nah jelaskan. Dan biasanya soal-soal hoax di sini meminta untuk siswa bisa menjelaskan pendapatnya ya. Nah, untuk yang mencipta, bagaimana kamu memodifikasi cerita tersebut ya? Jika kamu menjadi tokoh utama, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah dalam cerita tersebut? Nah, ini sudah masuk ke dalam level C6 ataupun mencipta. Oke, Bapak Ibu, setelah ini mohon untuk siapkan 1 lembar kertas atau di buku boleh. Kertas ataupun buku ya. Saya Bu Eva, Bu itu bukan pada ngikut kan hilang. Nah itu dia. Pada ngikut kan jajan. Ngikut yang ke sono mana? Ke Bu Asrida. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu, silakan siapkan 1 lembar kertas, kemudian perhatikan waktu mengerjakannya hanya 5 menit ya. Silakan coba untuk dikerjakan Bapak Ibu.
Waktu untuk mengerjakan ini hanya 5 menit ya, Bu. Bapak Ibu semua teliti ya sampai ke soal yang terakhir ya, tidak kemudian ada yang baru baca kemudian tulis langsung melakukan tempatnya dilihat. Jangan kemudian ya itu adalah teman-teman setelah semua selesai Anda semua baca kerjaan hanya ada di nomor 2. Ini Bapak Ibu hanya diminta apa saja betul ya, tidak kemudian hitung ya sampai menghitung 7 kali 8 ditambah 7 kali 6 ya. Jadi kesimpulannya apa ini Bapak Ibu dari tes ini kira-kira konsentrasi, kemudian apa lagi? Litnum, interaksi dan numerasi. Apalagi Bapak Ibu kira-kira? Konsentrasi tadi ya. Ada yang sudah sampai menghitung Bapak Ibu? Enggak. Ya lupa saya. Harusnya ada ininya. Oke, baik. Jadi di sini kita kembali ke tentang terkait dengan assessment codes ya, bahwa untuk tips membuat assessment codes ya di sini pertama kita harus menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, kemudian memilih topik ya, topik yang tepat dan menentukan jenis pertanyaannya. Pertanyaan hot, tipe hot itu bisa tidak hanya pilihan ganda ya Bapak Ibu, bisa uraian ya. Dan menjodohkan ya tadi. Kemudian menggunakan kata kunci ya buat konteks yang menarik, bentuk soal yang beragam ya. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa tidak hanya berupa pilihan ganda saja ya, bisa. Dan juga berikan petunjuk yang jelas. Atau mungkin kita mau ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Ice breaking dulu. Nah, silakan Bapak Ibu berdiri. Kemudian tapi cari patung sebelahnya ya Bapak Ibu, harus berdua-dua nih yang belum ada. Kemudian siapkan satu, boleh pulpen, boleh satu saja dari kita. Diletakkan di tengah, ya, diletakkan di tengah antara belakang ya bu sendiri sama mem. Ya aku berdua bu. Serem malah bu, malah serem ya. Nah, Ari sama Pak Adi bisa yang di Zoom. Kalau di rumah yang di Zoom mohon maaf. Oke, kalau saya mengatakan clap, maka silakan Bapak Ibu karena ya satu kali clap ya. Kalau kemudian saya mengatakan bu, maka silakan bu di meja hati-hati Bapak Ibu. Jangan kencang-kencang ya. Nah, jadi clap
Bu, kalau pen, nah berarti Bapak Ibu silakan ambil pulpen ataupun pensil yang ada di antara Bapak Ibu. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa ambil ya? Kita coba ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Bu Kori aman, Bu. Oke. Pakai tangan ya. Nah, iya. Oke, kita siap Bapak Ibu, siap. Siap. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Pet. Nyala. Nyala tapi oh iya karena itu ya ada backgroundnya ya. Bapak Ibu ya, sekali lagi ya. Sekali lagi clap berarti tepuk tangan. Kemudian boom berarti kita mulai lagi. Clap. Clap. Boom. Cepat saya Bu, Bapak Ibu. Clap. Boom. Boom clap. Boom. Boom. Clap. Sudah. Ya, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Masih sama ya. Kita mulai clap. Boom, clap, clap. Boom, clap, clap. Boom, clap, pen. Baik, saya coba kembali share screen Bapak Ibu. Ya, jadi tadi sampai dengan konteksnya ya di sini bahwa soal HOTS itu adalah soal yang harus relate ya dengan kehidupan nyata, kemudian experiencing ya, jadi ditekankan kepada untuk pengalian atau eksplorasi, apply, penerapan ilmu pengetahuan, kemudian communicating, ya, memberikan kemampuan siswa mampu mengkomunikasikan ya kesimpulannya, dan transferring artinya mereka bisa mentransfer konsep-konsep pengetahuannya. Selanjutnya, oke, ini langkah-langkah menyusun soal HOTS ya, dari menganalisis, kemudian menyusun kisi-kisi, memilih stimulus ya tentunya, dan menuliskan butir pertanyaan. Oke, selanjutnya, belum nggak ya? Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir online mungkin bisa melalui link Quizizz, silakan coba untuk dikerjakan. Untuk Bapak Ibu yang berada di ruang guru, nah silahkan menggunakan sebentar. Bentar Bu, kelihatan nggak di sini ya? 26. Menggunakan Kahoot ya Bapak Ibu dengan
Kodenya 26256. 26256. 26256 untuk pin kahutnya. Masuk ke kahut. 26. Nih. 26256. Masuk kahut.it. Tahu Bapak Ibu yang di kahut.it itu yang ada di itu Bu. Di chatroom, di chat. Kahut.it. 26256. Bapak Ibu yang di rumah mungkin juga bisa. Dari 26256. 26256. Oh, Bu. Double O. Double O. 26256. Itu nanti masukin pinnya yang di atas. Itu kita udah masuk di sini. Udah masuk. Ada yang nggak bisa, Bu? Dia bisa kacamata sih. Empat orang, ada lagi yang mau bertambah? Ada yang masih belum? Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Ada lagi selesai sudah. Oke, kita mulai.
HP Bapak itu warnanya hijau, merah, biru, atau kuning. Di itu di HP atau di laptopnya pilih warnanya. Klik warnanya saja. Oke, betul kan? Oke, kita lanjut. Berikutnya. Wih, sama Pak Arif, Bu Wirta ya 26256, Bu Dewi dan juga Miko untuk 5 teratas. Ya, cepat dan betul ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Siap soal kedua. Perasaanmu kepada ibumu bandingkan perasaan ibumu dengan kepada gurumu. Soal ini termasuk ke dalam level apa? Memahami, menganalisis. Silakan dipilih warnanya. Yang betul adalah yang Oke, ya kita lihat apa skornya. Ternyata Pak Miko, Bu Nuri nomor 2, Pak Guntur nomor 3, ya, Pak Arif nomor 4. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Buat alur cerita dengan bentuk presentasi multimedia. Soal tersebut termasuk level buat alur cerita. Mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Ya, yang betul adalah mengkreasi. Siapa yang betul? Ada yang betul, ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Wah, berubah nih. Masih Pak Miko nih yang memimpin. Kemudian disusul Pak Arif dan juga Pak Guntur. Bu Dewi dan juga Ibu Nuri. Ayo semangat Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang naik 3 posisi nih Bu Dewi sama Pak Arif. Kita lanjutkan soal berikutnya. Binatang yang tidak termasuk serangga adalah soal tersebut merupakan termasuk ke dalam level mengingat, memahami, menganalisis atau mengevaluasi. Lemot ya Bu ininya. Oh. Kita lihat siapa yang betul. Wih, suamiku masih memimpin ini. Bu Dewi Ocha naik. Nah. Lanjut ya Bapak Ibu. Apakah peran burung elang dalam rantai makanan di gambar berikut? Soal ini termasuk. Nah ini peran burung elang dalam termasuk apa nih? Lot, hot, atau moth? Nah, jawabannya adalah yang moth. Kita lihat. Wah, Pak Irawan Guntur memimpin. Pak Arif Ramu, Miko, Pak Miko, Bu Dewi, dan Bu Neneng. Ya. Ke peringkat 5. Kita lanjutkan. Apakah selama ini kita sholat dengan benar? Nah, soal ini termasuk dalam level yang betul adalah mengevaluasi. Kita lihat. Bu Linda mencatat jawaban beruntun dengan 3 jawaban benar berturut-turut nih. Wah, Bu Linda naik nih jadi peringkat keempat. Bu Neneng naik jadi nomor 2 Ibu. Wah, luar biasa. Kemudian disusul Pak Guntur, Bu Linda, dan Pak Arif Ramu. Lanjutkan. Soal dikatakan hot apabila ada di level kognitif,
Soal dikatakan hot apabila ada di terus gimana? Nge-close-nya gimana? Hah? Oh, di situnya mati. Kita lanjut berikutnya. Wah, Pak Miko naik ini Bu Neneng nomor 2. Kita lanjutkan. Wah, Bu Neneng mencatat 3 jawaban beruntun terbanyak, Mas. Ibu, soal dikatakan termasuk mod apabila ada di level kognitif nomor berapa ini kira-kira? Mod. Mod, iya benar. Mod, yang apa nih kira-kira? Yang mana ya? Yang betul adalah memahami dan mengaplikasi mods ya. Kita lihat jawabannya. Wah, masih Pak Miko peringkat pertama, Bu Neneng masih peringkat kedua, Bu. Bu Nuri masuk ke peringkat kelima, ya Bu. Peringkat keempat Bu Dewi Ocha, Pak Guntur peringkat ketiga ya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Soal dikatakan termasuk mod apabila ada di level kognitif. Lot. Karena salah pencet ya Bapak Ibu, salah pencet. Lot ya. Oke, yang mengingat saja ya Lot. Oke. Masih Pak Miko yang peringkat pertama lah, itu ada orangnya tuh di sana tuh. Ada Pak Guntur, Bu Dewi Ocha, siapa nih ya? Wah, Bu Anita, wah, masuk peringkat keempat dan juga Bu Neneng. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Saat menyusun soal hot harus menggunakan tingkat kesulitan tinggi, jumlah soal banyak, jumlah soal yang kompleks atau konteks dunia nyata. Konteks dunia nyata ya. Oke, Pak Miko masih peringkat pertama, Bu Dewi Ocha jadi peringkat kedua ya, Bu Ernita ketiga, Pak Guntur keempat, dan Arif Ramu ke-5. Selanjutnya. Kebanyakan ya Bu, yang maaf ya Bapak Ibu. Yang bukan ciri utama soal hot. Yang bukan. Berpikir kritis, mengambil keputusan, memecahkan masalah, atau membuat soal cerita. Betul adalah membuat soal cerita. Oke, terima kasih Pak Miko, Bu Dewi Ocha, Bu Ernita, Pak Arif, dan Pak Guntur. Kita lanjutkan. Yang bukan stimulus ya. Yang bukan stimulus pada soal hot harus mendidik, menginspirasi, menarik, atau berbasis teknologi. Harus berbasis teknologi ya, tidak harus ya, soal hot tidak harus berbasis teknologi, yang betul adalah itu jawabannya. Kita lihat. Oke, Pak Arif naik jadi peringkat ketiga. Selanjutnya. Soal lagi ya Bapak Ibu ya. Level kemampuan berpikir pada soal tidak ditunjukkan oleh kata kerja, melainkan oleh konteks dan kedalaman tingkat berpikir.
Memberikan materi, tingkat kesukaan soal atau bentuk dan panjangnya soal. Ketutup. Yang betul adalah konteks dan kedalaman tingkat berpikir. Oke, Bu Dewi Ocha memimpin ternyata. Kemudian Pak Miko, Pak Arif Pramudio, Pak Tutur, dan juga Bu Ernita. Selanjutnya, 2 soal lagi ya Bapak Ibu ya. Jam 3. Mohon maaf jadi ini. Tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Ini merupakan ciri soal HOTS, definisi soal HOTS, tujuan soal HOTS, atau contoh soal HOTS. Betul adalah merupakan ciri dari soal HOTS ya. Wah, Pak Miko kembali memimpin. Kemudian Pak Arif, wah Pak Arif Pramu. Nah, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Gunakan bentuk soal yang beragam, membiasakan titik-titik. Atasi kebosanan, memberikan tugas, atau cara berpikir HOTS. Itu adalah cara berpikir HOTS. Oke, kita lihat siapa yang ada di podium. Yang ketiga, oke, Bu Dewi Ocha. Peringkat kedua, Pak Arif Pramudio. Dan peringkat pertama adalah... Siapakah kira-kira? Oh, Pak Miko. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Pak Guntur ada di peringkat 4 dan Bu Ernita ada di peringkat kelima. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Gimana ini? Exitnya mana nih? Oke, saya stop share. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait dengan pembelajaran atau asesmen HOTS. Nah, mungkin terakhir sedikit saja, mungkin refleksi kira-kira apa pengalaman apa yang Bapak Ibu peroleh selama pelatihan, kemudian pembelajaran apa yang bisa diperoleh atau tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut. Mungkin pengalaman aja, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pengalaman selama pelatihan hari ini, oleh yang dari Bapak Ibu yang di sekolah maupun ada yang di Zoom, silakan. Bapak Ibu silakan isi daftar hadir ya. Oke, Bapak Ibu silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Oke, Bu Yayut, penyampaian jelas. Bapak Ibu yang di ruang guru ada yang ingin menyampaikan refleksi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Bapak Guntur. Ya, jadi refleksi saya pada hari ini di kegiatan webinar ini sangat menarik ya, luar biasa. Saya jadi tadi tertarik dengan bagaimana memahami tentang soal HOTS. Kemudian saya juga akan mencoba untuk menulis soal HOTS untuk di mata pelajaran yang saya ampu gitu ya.
Eh, nanti mohon untuk materinya bisa di-share ya Bu Enik ya, biar teman-teman nanti juga bisa dapat yang hadir di apa webinar ini. Tuh, terima kasih Bu Enik. Baik, terima kasih Pak Guntur. Oke, dari Bu Fitri, penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan peserta dan menarik. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Fitri, Bu Yayu, dan juga Bu Rosita. Baik, untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di SMA Negeri 112. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang ataupun yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Eni, Bapak Ibu. Ada sesi foto bersama kan ya Bu Kanita ya? Tutup dulu ya. On cam ya? Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Eni Ekawati sebagai pemberi materi hari ini. Baik, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, ada beberapa yang bisa saya simpulkan dari yang sudah disampaikan oleh Bu Eni dalam kegiatan pelatihan kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari asesmen HOTS itu adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, atau secara umum untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Dan dalam membuat soal HOTS ini, tidak semua soal sulit adalah soal HOTS. Tidak semua soal yang sulit termasuk soal HOTS. Dan tidak semua soal HOTS itu adalah soal yang sulit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam membuat soal HOTS, karakteristik soalnya yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian memberikan stimulus untuk memunculkan berpikir kritis siswa. Selanjutnya bentuk soal asesmen itu secara umum ada 3, yaitu level LOTS, MOTS, sama HOTS. Untuk level LOTS yaitu C1 dan C2, levelnya C1 dan C2 yaitu mengingat dan memahami. Kemudian untuk MOTS itu level C3, mengaplikasikan. Dan yang sebaiknya kita terapkan di siswa itu adalah HOTS, yaitu level C4, itu menganalisis. Nah, terakhir tips dalam membuat asesmen HOTS itu ada 6. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan dari pembelajaran. Kedua, pilih topik yang tepat dan tentukan jenis pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, gunakan kata kunci. Yang keempat, membuat konteks yang menarik. Yang kelima, membentuk soal yang beragam. Dan yang keenam adalah memberikan petunjuk yang jelas. Demikian sedikit kesimpulan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Sebelumnya, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Eni Ekawati sebagai narasumber kita. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan yang sudah kita laksanakan ini bermakna dan bermanfaat untuk kita semua, baik kita pribadi maupun anak didik kita. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Foto-foto dulu Bu. Oh ya, baik Bapak Ibu, baik di ruangan guru maupun yang berada di Zoom, kita foto terlebih dahulu. On cam dia Bapak Ibu yang ada ya, di. silakan Bapak Ibu yang berada di Zoom. Nanti saya kasih aba-aba ya. Ini karena ini ada 3 slide, jadi ya, saya nanti akan dipimpin foto bersamanya oleh Pak Guntur. Silakan Pak Guntur. Oke.
Saya set slide 1 dulu ya. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ke slide 2. Ya, saya kasih aba-aba ya, slide 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Ini gaya aja. Ya, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke. Mana aja sih? Banyak banget ya. Dari Gorontalo, dari Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Iya. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah hadir dari Aceh, Iya. ya, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, ya, Terima kasih, izinlah. salam semuanya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada kombel-kombel dari Terima kasih komunitas semuanya, Jakarta, izin ya. live. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sehat Terima semua Bapak kasih. Ibu. Ya, terima kasih Salam. Bapak Ibu. Nanti kalau ada kegiatan Salam lagi, dari SMA Negeri 112 Iya. Jakarta, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. terima kasih Bapak Ibu Iya, yang makasih hadir. semuanya, Bapak Bu Ibu. Fransina, Bu Terima kasih. Bu Satima ya, Pak Muntasir nih teman PPG juga. Ya. Semoga bermanfaat ya Siap, Bapak Pak, Ibu. siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti untuk sertifikatnya nanti saya kirim di grup aja ya Bapak Ibu ya, atau saya kirim lewat email ya. Baik Pak Guntur, makasih Pak Oke. Guntur. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Ya, Bapak Ibu semuanya. terima kasih atas Mohon partisipasinya. izin saya Selalu sehat. Kita akhiri Zoom Meet kita pada jadi saya nggak jadi hari minta maaf. ini ya. Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Saya sebagai moderator sekaligus pembawa acara mohon izin dan mohon maaf atas ada kesalahan atau perkataan atau perbuatan saya yang tidak pada tempatnya. Mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau pantun nggak jadi karena udah ditutup duluan. Pantunnya nanti aja.